Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class on Awan. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 9 dari buku Kurikulum Merdeka. Di chapter 2, Taking Trips, kita akan bahas unit 2, What an Experience, di section 3, Reading. Ini ada di halaman 106 sampai dengan 108. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas section 3, reading. Nah, di sini ada word box atau kosakata ya. Nah, di sini kita belajar past tense. Jadi ada bentuk past dari kata kerja. Ya, jadi biasanya kata kerja itu terbagi dua. Ya, jadi ada yang verb 1 atau kita sebut juga base verb. Base verb. Ya, atau kita sebut juga ini adalah verb 1. Ya, kemudian ada juga past verb. Ya, atau kita sebut juga dia verb 2. Ya. Nah, di sini base verbnya adalah depart, past verbnya adalah departed. Ini artinya berangkat. Pack, ya, packed, mengemas atau berkemas. Lalu excited, bersemangat, senang, gembira. North itu artinya adalah utara. Thrilling artinya mendebarkan atau menggembirakan. To spend more time, ini artinya memiliki atau menghabiskan waktu lebih banyak. Coral reefs, ini artinya terumbu karang. Reasonable price, harga yang wajar. It takes longer, memerlukan waktu yang lebih lama. Nah, sekarang kita bahas bagian A. Read Galang story about his holiday to Karimun Jawa. Then, mark T if the statement is true according to the passage, and F if the statement is false. Number 1 has been done for you. Jadi di bawah ini nanti ada cerita Galang tentang liburannya dia ke Karimun Jawa. Lalu kita diminta untuk menandakan huruf T kalau statement atau pernyataannya benar, ya, menurut cerita. Dan F ketika statement atau pernyataannya itu salah, ya, atau false. Nomor 1 sebagai contoh. Nah ini ya, kita baca dulu. What an experience. Sungguh sebuah pengalaman. This was my first experience going to Karimun Jawa. Ini adalah pengalaman pertamaku pergi ke Karimun Jawa. It was so fun. Itu sangat menyenangkan. I was so excited days before the trip. Itu sangat menyenangkan. Aku sangat sangat senang ya beberapa hari sebelum perjalanan tersebut. I went there with other winners from different schools. Aku pergi ke sana bersama dengan pemenang lain dari sekolah lain ya. We had the holiday last month. Kita liburan tersebut di bulan lalu, from April 21st to April 22nd. Mulai dari tanggal 21 April sampai tanggal 22 April. We went there by ferry. Kami pergi ke sana menggunakan kapal feri. Karimun Jawa is a group of island located north of Java. Karimun Jawa adalah beberapa kumpulan pulau kecil yang berlokasi di Jawa ya. Nah ini north ya, North Jawa tuh berarti di Jawa bagian selatan ya. Nah ini kita coba cek. Ada south, ada north. Nah ini north. Ini English, kita cari ini Indonesia. Nah utara ya, south berarti selatan. Nah kebalik nih. Oke, jadi di utara Jawa ya. Kemudian around 83 kilometers from Jepara. Sekitar 83 km dari Jepara.
There are two options if you want to get there. Ada dua pilihan kalau kamu mau pergi ke sana. The first one is using a ferry. Yang pertama adalah menggunakan ferry, kapal ferry, which costs 81,000 rupiah, yang biayanya adalah 81.000 rupiah. It takes 1 hour 45 minutes. Membutuhkan waktu 1 jam 45 menit. The other option is using a car ferry, which is cheaper. Pilihan lainnya adalah menggunakan mobil ferry ya. Only 72,000 rupiah. Hanya ini lebih murah, hanya 72.000 rupiah. However, it takes longer to get there. Tapi butuh waktu lebih lama untuk sampai di sana. Around 6 hours, sekitar 6 jam. The committee provided us the first option because it took less time. Nah, komite tuh maksudnya yang menyediakan trip ini ya. Komite menyediakan kami opsi yang pertama karena waktunya lebih sedikit atau untuk menghemat waktu. We departed from Jepara in the morning so we could spend more time in the afternoon exploring the island. Kami berangkat dari Jepara di pagi hari. Jadi kami bisa meluangkan waktu atau menghabiskan waktu lebih lama di sore hari atau di siang hari mengeksplor itu mengelilingi pulau tersebut. Ya, once we got there, we were taken straight to the hotel before where we had lunch. Nah, ketika kami sampai di sana, kami dibawa langsung ke hotel di mana kami makan siang, ya. Kemudian, the next thing to do was enjoying the sunset at Bukit Love Karimun Jawa. Nah, hal berikutnya yang kita lakukan adalah menikmati matahari terbenam di Bukit Cinta mungkin ya, di Bukit Cinta Karimun Jawa. It was amazing. Itu sangat mengagumkan. As soon as the sky got darker, segera setelah langit menjadi gelap, we went back to the hotel. Kami pergi kembali ke hotel. We had dinner before we continued our activity. Kami makan malam sebelum kami melanjutkan aktivitas kami. We explored the hotel premises. Kami explore tuh mengeksplor menjelajahi ya fasilitas-fasilitas hotelnya. The next day we did other activities. Hari berikutnya kami melakukan aktivitas lain. We went snorkeling after we finished our breakfast. Kami pergi snorkeling ya. Snorkeling tuh yang di laut ya, melihat dasar laut menggunakan kacamata berenang begitu ya. After we finish our breakfast, setelah kami menyelesaikan sarapan kami, we had a chance to have our picture taken with beautiful fish and coral reefs there. Kami mendapatkan kesempatan untuk dipoto ya dengan ikan-ikan yang indah dan juga batu karang yang ada di sana, terumbu karang ya. I also spent time swimming with sharks. Aku juga menghabiskan waktu berenang bersama ikan hiu. It was both exciting and thrilling. Itu sangat menyenangkan dan juga menegangkan. We went back to the hotel once we finished all the activities. Kami kembali ke hotel setelah kami menyelesaikan semua aktivitasnya. We packed before we left the island. Kami berkemas sebelum kami meninggalkan pulau tersebut. Although it was a short holiday, we enjoyed ourselves. Walaupun ini adalah liburan yang singkat, kami sangat merasa senang ya. It was really fun. Ini sungguh menyenangkan. Nah, kita sekarang berdasarkan cerita tadi, kita akan tentukan pernyataan-pernyataan di bawah ini apakah true or false. Yang pertama, the writer went to Karimun Jawa in April. The writer berarti ya orang yang nulis ini ya. Nah, dia pergi di bulan April, betul ya?
Oke, berarti ini adalah true. Nah, ini sudah dikerjakan sebagai contoh. Number 2, the writer has been to Karimun Jawa before. Si penulis sudah pernah pergi ke Karimun Jawa. Coba kita lihat di sini. Ya, my first experience berarti dia baru pertama kali. Jadi ini adalah false. The committee took the highest prize to get to Karimun Jawa. Coba kita lihat. Jadi kan tadi ada 2 option ya. The first itu menggunakan ferry, harganya 81. Yang kedua itu menggunakan car ferry, harganya 72. Nah, yang mereka pilih itu adalah yang pertama, ya. The first option, ya. Jadi jawabannya adalah menggunakan ferry atau yang memang yang biayanya lebih mahal, ya. Jadi jawabannya ini adalah benar. Ini T atau true. Number 4, the writer enjoyed the sunset, then had lunch. Wah, ini agak aneh ya. Si penulis menikmati matahari terbenam lalu makan siang. Nah, nggak mungkin ya. Setelah itu pasti have dinner. Jadi ini adalah false. When the night fell, the writer went back to the hotel. Nah, ini di bagian when the sky got darker, ini maksudnya adalah ketika sudah malam mereka balik ke hotel. Ini benar ya. Oke, ini true. Snorkeling was the next activity after breakfast. Let's see. Nih, we went snorkeling after we finished breakfast. Betul ya? Nih, true. The writer took a picture of the sharks. Nah, dia tidak took picture, tapi dia swimming with the sharks. Jadi ini adalah false. The writer felt happy for the holiday. Si penulis sangat merasa bahagia atau senang untuk liburan tersebut. Ini true. Oke, kemudian berikutnya adalah part B. Complete the worksheet 2.14 based on Galang story. The first 2 numbers have been done for you. Nah, kita lengkapi worksheet ini berdasarkan cerita Galang yang tadi. Yang pertama, 2 nomor pertama sudah dikerjakan sebagai contoh ya. Yang pertama, departed from Jepara. Ya, lalu went to the hotel to have lunch. Ya, lalu berikutnya adalah mereka sunset. Nah, ini mereka enjoyed, ya. Kita bisa juga sebetulnya lihat di sini. Ya, di sini nih. Sunset. Nih ya, enjoy the sunset, oke? Nah, tapi kita pakai verb 2 ya. Enjoyed the sunset. Number 4. Back to the hotel. Nah, ini went back to the hotel. Lalu had dinner. Nah, ini explored. Nah, kalau kalian ada bukunya boleh sambil lihat bukunya ya. Number 7 ini adalah had breakfast. Number 8 ini adalah went snorkeling. Ini had pictures taken. Lalu ini adalah spend time swimming with sharks. Yang ini adalah went back to the hotel. Ini packed to go home, ya. Oke, pembelajaran kita sudah selesai. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.